Di sini siapa yang menggunakan Duolingo? Ya, aku termasuk pakai Duolingo dan apakah itu aplikasi efektif? Oke, kembali lagi dengan aku Wawan Sutrisna dan di video kali ini aku bakal ngebahas seberapa efektif sih Duolingo itu digunakan karena aku pengguna Duolingo untuk belajar bahasa Jepang gitu kan. Jadi di bahasa Jepang itu tuh Jepang Inggris. Jadi agak effort ya kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, termasuk aku juga nggak begitu pandai bahasa Inggris, tapi seenggaknya ya belajar. Dan apakah efektif? Jadi untuk rekaman ini aku tuh udah di hari 780-an, dan menurutku jadi kan Duolingo itu ada versi gratis, ada versi berbayar ya. Nah, untuk yang gratis itu sendiri aku tuh udah nyoba dalam setahun dan aku ngerasa kalau untuk versi gratisnya tuh benar-benar nggak efektif. Kenapa? Karena kalian tuh cuma dikasih kesempatan salah 5 kali. Jadi bayangin dalam sehari itu kamu cuma boleh salah 5 kali. Padahal dalam kalau konteksnya kalau kamu mau belajar kan ya namanya salah kan wajar ya. Tapi kan di sini tuh dikasih cuma 5 kali doang. Jadi kalau mau lanjut lagi kamu bayar pakai diamond atau ya udah nunggu sehari besok. Tapi kalau nggak selesai dalam 1 hari itu kamu gagal strike, atau apa istilahnya kayak runtutan itunya mati api api nggak tuh api absen dua minggunya itu gitu. Jadi ya untuk aku pribadi tidak efektif ya untuk yang gratis. Benar-benar kalau aku saranin kayak aku nih, aku ngambil yang berbayar. Nah, di awal tahun ini aku beli yang berbayar yang pro biasa aja, yang enggak yang max tapi yang pro biasa. Itu tuh apakah efektif juga? Ini bedanya enggak ada iklan, kemudian untuk kesempatannya tuh tidak terbatas, jadi kamu bisa ngulang, kalau salah tinggal kerjain lagi gitu. Dan selama ini yang kurasakan ya dengan pro ini tuh aku kalau cuma ngerjain dari HP doang tuh ternyata tidak efektif, seriusan. Karena nih konsep Duolingo itu kan kita belajar tapi sambil kayak main game. Entah kenapa kalau cuman ngerjainnya di HP doang ya cuman kayak ngerjain beberapa menit terus udah selesai itu. Jadi jatuhnya cuma main doang, belajarnya ya dikit dan benar-benar nggak efektif. Karena nggak efektif itu akhirnya aku tulis materi Duolingo selama ini. Ya ini dari Duolingo. Kalian bisa lihat betapa rajin ya. Ya, walaupun ya secara pembelajaran ya kurang efektif juga, tapi seenggaknya aku belajar sambil bermain menggunakan aplikasi. Karena aku sebenarnya juga butuh yang namanya mentor ya, ketimbang itu. Jadi awal mulanya tuh untuk yang advance kayak JLPT, kayak yang kayak gitu-gitu tuh untuk kayak ya tes bahasa Jepang tuh menurutku ya nggak efektif. Kalian mending mending nyari kursus aja kalau nyari tujuannya untuk belajar. Ngerjain tes itu ya mending cari kursus ketimbang main Duolingo. Karena menurutku Duolingo aku pakai itu sesimpel aku tuh pengen bisa baca bahasa Jepang, simpel itu aja. Hiragana katakana alhamdulillah aku pribadi aku udah bisa lah bacanya, tapi untuk beberapa kanji ya jadinya susah karena Duolingo kan eh, materi yang diberikan tuh untuk kayak turis gitu loh. Kalau kamu berkunjung misalnya ketemu orang Jepang, lebih ke kalau kamu ke Jepang sih karena kayak materinya ke restoran lah, ke sekolah lah, segala macam turis atau enggak mau belajar di sana. Jadi SPOK-nya segala macam tuh nggak terlalu dibahas.
nggak ada pembahasannya, benar-benar kayak learning by doing aja. Kayak yang penting aku udah terbiasa, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, makanya aku tulis seperti ini. Dan ini udah setebal ini aku lakukan dari Februari kemarin tiap hari. Yes, nih, bayangin dari Februari setiap harinya aku tulis. Yang namanya juga baru ini ya, setelah kata baru beberapa bulan untuk serius ditulisin, nggak cuman dari HP-nya doang. Jadi menurutku wajar aja lah baru bisa hiragana katakana dan beberapa kanji kayak kanji watashi, furui, eki, terus yang angka-angka gitu, itu kayak angka 1 ichi itu garis 1, kayak ni itu garis 2, kan beda hiragana katakan sama kanji itu kan beda. Apalagi kanji itu kan lebih susah karena perlu banyak yang dihafal dan penggunaannya pun beda-beda. Satu kanji bisa berapa makna, itu bedanya. Jadi untuk Duolingo sendiri setelah gunakan, apakah efektif? Efektif untuk bisa membiasakan membaca hiragana katakana. Seriusan efektif kalau kamu baca gitu. Jadi di Duolingo tuh ada namanya listening sama untuk pengucapan tuh ada gitu. Jadi untuk kayak simulasi percakapan sih belum ada ya, cuman listening doang yang percakapan itu. Sisanya kayak penyebutan aja. Jadi dikasih huruf apa gitu nanti disebutin. Yang jelas untuk sekedar hiragana katakana ini udah efektif. Sisanya kalau mau yang lebih serius lagi, kalau bisa nyari kursus aja lah. Aku pribadi juga nggak terlalu itu karena ngerasa kalau di kotaku aku nggak tahu kursusnya di mana, terus kayak biayanya juga kalau online tuh aku jujur kurang efektif juga. Mending ketemu mentornya langsung gitu ketimbang aku belajar sendiri. Kalau mau belajar sendiri ya dari Duolingo aja, karena aku tujuannya simple, baca komik Jepang tanpa subtitle bisa gitu, minimal bisa baca kayak baca Iqra gitu atau Al-Quran. Aku bisa bahasa Arabnya walaupun artinya ya masih belum tahu, setidaknya aku bisa baca, udah itu doang. Mungkin kesimpulannya ialah Duolingo ini kalau sekedar untuk have fun ini oke aja gitu, tapi kalau untuk serius nggak bisa. Kalau bisa ya mentor aja lah. Kalaupun jujur aku nggak cocok kalau untuk belajar sendiri kalau mau yang lebih serius. Jadi aku benar-benar pakai Duolingo itu untuk have fun aja, untuk senang-senang aja. Kesenangan pribadi aja, kayak senang aja gitu aku bisa baca baca hiragana, baca huruf-huruf katakana gitu. Apalagi kalau udah oh kanjinya merujuk kata ini, terus senang gitu. Gitu. Oke, mungkin sekian dari videoku tentang Duolingo ini. Ini aku ngerekam lagi hujan. Jadi mohon maaf kalau banyak salah kata atau banyak ini ya noise gitu. Jadi ya untuk kita semua, see you next time.